Hebatnya malaikat Ijrail juga kan, dipercaya memegang malakul maut. Jadi Ijrail itu malaikat maut. Ijrail namanya, malaikat maut itu. Maut itu dipegang di tangan Ijrail. Ada makhluknya maut itu. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan bahwa ketika maut itu diciptakan oleh Allah, disuruh lewat. Maut, murru, jalan, temui malaikat-malaikat. Malaikat sudah dikumpulin sama Allah, termasuk Jibril. Begitu lewat tuh maut tuh, makhluk itu, 1000 tahun pingsan. Jibril pingsan. Saking seremnya maut itu. Wede tinggi, dirantai sama Allah. Allah ciptakan maut namanya, makhluk. Hingga akhirnya 1000 tahun kemudian baru pada tangi. Lemen pada pingsan, serem jeng lebih gerandong itu. Akhirnya apa kata Allah? Ijrail, khud, ambil. Bagaimana aku mengambilnya ya Allah? Segitu gedenya itu malaikat maut itu. Apa yang namanya maut itu? Akhirnya sebut namaku. Kau perintahkan saja dia. Sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngecil tuh maut, ada di telapak tangan malaikat Ijrail. Disitulah malaikat Ijrail disebut malakul maut, yang memiliki kemautan tadi. Ada di dia. Dan malaikat maut punya anak buah tuh ribuan prajurit. Dan dia tidak pernah turun malaikat maut yang memegang maut tadi ke bumi kecuali mencabut nyawanya para nabi. Siapa yang mencabut kita? Bukan malaikat Ijrail yang asli, bukan. Kalau polisi itu bukan kapolrinya, bukan. Pangkat-pangkat baloknya itu yang nyabut. Kalau kapolrinya langsung turun, kalau dia mau nyabut kapolda, kira-kira gitu loh. Perwiranya langsung kapolrinya yang turun. Ijrail turun. La yanjilu malakul maut ila alal anbiya wal mursalin. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Tidak pernah turun malaikat maut itu ke bumi kecuali mencabut nyawa para nabi dan para utusan. Sebagai tanda penghormatan, langsung tangan malaikat maut yang mengambil. Karena sakit kalau bukan malaikat mautnya. Kalau prajurit, apanya prajurit kan urut dewek. Apa maning sing Aceh dewek ya kan? Lagi demen-demennya nembak. Kalau Ijrail sudah perwira. Ijrail itu yang 10 malaikat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail tuh. Makanya 4 malaikat itu pemimpin. 10 semuanya, tapi 4 malaikat, malaikat besar namanya. Ijrail ini tidak akan turun kecuali kepada para nabi dan para utusan. Lalu siapa yang mencabut? Anak buah malaikat Ijrail. Karena kita bukan nabi. Sehingga sakitnya luar biasa dicabut malaikat itu. Sampai 1000 cambukan pedang. Dan di tempat yang sama. Dibacok, trok-trok. Di tempat yang sama. Pedihnya luar biasa dicabut nyawa. Bahkan ada ulama yang mengatakan dikulitin hidup-hidup, dikeletek, disiram pakai air laut, air garam. Waduh, perih ya coba. Itu dicabut nyawa. Dan ketika kita dibangkitkan nanti, rasa sakit dicabut nyawa itu masih terasa coba. Rengkeng masih. Gusti larane ya Allah, dicabut nyawa masih kerasa coba. Ribuan tahun umpamanya masih terasa sakitnya. Makanya Nabi itu nangis ketika dia dicabut. Bagaimana umatku sakitnya luar biasa begini. Sehingga dia minta, ya Allah, limpahkan semua rasa sakit itu di badan saya. Jere Nabi. Coba. Kita nggak pernah ngikut cara Nabi. Nggak pernah ngikut sunnah Nabi. Nggak pernah puasa sunnah Nabi. Nggak pernah sholawat kepada Nabi. Nabi sudah limpahkan seluruh umatku tuh rasa sakitnya dicabut nyawa ke badan saya aja. Saking sayangnya baginda Nabi. Sedih kita kalau ingat itu ya. Maka kalau kita mudah-mudahan umroh, kita semua ini diizinkan Allah umroh, amin. Ketika masuk ke Madinah, nangis, pasti nangis. Bohong gak nangis. Mau katanya, saya kuat-kuatin lah, tetap nangis. Malu, nangis. Ini Nabi, ini makam Nabi, ada di bawah lagi, ya Allah, malu kita itu. Ya Allah, isi namat kita ki urip ngebako bae. Ngopi bedungal subuh ning Kanjeng Nabi itu malu tuh. Dan menurut saya lebih ngeri di makam Nabi.
Karena Nabi itu kan utusan Allah ya. Kalau Ka'bah kan hanya sebuah batu. Ka'bah itu sebuah batu, memang kiblat kita. Karena kangen kita ya tetap sedih melihat Ka'bah ya. Karena itu kiblat. Tapi lebih sedih di makam baginda Nabi. Karena makhluk yang paling mulia adalah Nabi. Sampai Allah ngomong, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karenamu Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta. Tidak ngomong Ka'bah Allah. Karena Ka'bah sebuah batu biasa. Sama dengan masjid. Masjid manapun lah. Kan cuma bata itu. Bata, keramik, semen, kaca. Sama. Cuma bedanya kalau masjid itu kan tempat suci. Nggak boleh sembarangan di masjid. Kalau di rumah masa bodoh mau kencing nggak apa ya. Tapi di dalam masjid kan nggak boleh, dilarang. Ada perkara yang najis. Itu saja bedanya. Batu ya batu sama. Tapi jangan coba-coba ngambil barang masjid. Walat itu. Ka'bah itu batu biasa, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bahkan pemugaran sampai sekarang. Cuma karena itu kiblat, bahwa itu tengah-tengahnya bumi dan kita wajib menghadap sana, sehingga agunglah Ka'bah itu. Tapi dibanding baginda Nabi, beliaulah lebih agung. Setelah Allah, Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, Jibril. Andaikan Ajajil itu tidak jadi iblis, setelah Nabi Muhammad iblis. Berhubung dia jadi iblis, tadinya Ajajil, orang yang takwa ke Allah, kemudian berkhianat, tidak mau tunduk ke Adam, jadilah iblis. Maka nomor 2 makhluk Allah itu Jibril. Yang pertama Nabi Muhammad, makhluk Allah. Karena disebut nama Allah, pasti disebut nama Nabi. Di mana ada Allah, kata-kata Allah, di situ ada kata Nabi. Ketika dia asyhadu alla ilaha illallah, tidak Muhammadur Rasulullah, tidak sah. Umpama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dia nggak mau mengakui Nabi, tidak sah. Enggak lah, saya asyhadu alla ilaha illallah aja umpamanya, enggak sah. Berarti tidak mengakui utusan bahwa Nabi itu adalah kekasih Allah. Nah, mudah-mudahan kita cinta Nabi, mudah-mudahan dengan berkah pengajian, pertama selalu disehatkan, jauh dari corona, jauh dari apalagi itu yang serem katanya sekarang tuh di Amerika, katanya ada lagi penyakitnya itu. Jauhkan dari itu. Bukan COVID, bukan. Yang baru katanya lebih meledak lagi itu. Mudah-mudahan jangan ke Indonesia. Jauhkan semua itu, berkah tafsir, berkah manaqib, berkah ilmu fikih, berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah.